Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda. Studi Al-Quran kita kali ini membahas surah At-Taubah ayat 29. Ini merupakan sebuah telaah logis sehingga dibutuhkan akal sehat untuk bisa mengikuti video ini. Peringatan keras, yang tidak punya otak, jangan pernah menonton video ini. Jika kita membuka Al-Quran, surah At-Taubah ayat 29, maka kita akan menemukan kutipan wahyu Allah seperti yang ada di layar kaca Anda. Ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan seterusnya. Ya. Umat Islam sangat yakin apa yang tertulis ini merupakan kata-kata Allah sendiri. Ya. Meski harus diakui juga bahwa yang tertulis ini tidak semuanya merupakan kata-kata Allah. Apa yang ada dalam tanda kurung itu merupakan tambahan kemudian yang berasal dari manusia. Jadi, yang ada dalam tanda kurung itu bukanlah perkataan Allah. Ya. Nah, jadi silakan menilai sendiri. Ya. Ada ataupun tidak ada tambahan ini tampak jelas bahwa wahyu Allah ini merupakan wahyu perang dengan nada perintah. Ya. Perangilah. Nah, demikian awal dari wahyunya, perintah. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa makna perang yang ada dalam wahyu Allah tersebut. Ya. Sangat terang benderang bahwa perang yang dimaksud oleh Allah dalam wahyunya itu adalah perang yang sesungguhnya, di mana di sana terjadi aksi membunuh, dibunuh, atau terbunuh sehingga orang akhirnya menyerah dan tunduk. Nah, inilah makna perang ya yang dimaksud oleh Allah dalam wahyunya. Ya. Ada banyak wahyu Allah yang menegaskan makna ini. Ya. Kita bisa baca misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Nisa, surah At-Taubah, surah Al-Fat, maupun surah Al-Tahrim. Ya, semuanya menegaskan bahwa perang yang dimaksud oleh wahyu Allah adalah perang yang sesungguhnya. Lalu apa target sasaran dari perang tersebut? Ya, dalam kutipan wahyu Allah tadi tampak jelas target sasaran perang tersebut. Ya. Yang pertama adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Allah yang dimaksud ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari kemudian ini artinya hari kiamat, di mana di sana akan ada surga dan neraka. Ya. Nah, yang berikut adalah orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Muhammad. Nah, gitu. Jadi orang-orang ini juga harus diperangi. Ya. Yang berikut adalah orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Frase agama yang benar selalu dimaknai dengan agama Islam. Jadi dengan kata lain, agama yang benar itu adalah agama Islam. Ya. Nah, jadi yang tidak beragama Islam itu harus diperangi. Nah, ketiga poin ini dipertegas oleh wahyu Allah, yaitu mereka yang telah diberi kitab. Nah, jadi yang tidak beriman pada Allah, yang tidak mengharamkan dan tidak beragama, mereka ini yang dimaksud itu adalah orang yang telah diberi kitab. Siapa yang dimaksud dengan orang yang telah diberi kitab? Kalau kita membaca Al-Quran, tampak jelas frase ini merujuk kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, jadi kalau dikatakan orang yang diberi kitab, itu pasti orang Yahudi dan juga orang Kristen.
Nah, mereka inilah yang menjadi target sasaran untuk diperangi. Ya, karena apa ya? Karena memang orang Yahudi, orang Kristen memang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak menerima gambaran surga neraka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristen lebih lagi, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Muhammad. Ya. Orang Yahudi dan orang Kristen sama-sama mereka tidak beragama Islam. Nah, orang-orang inilah yang menjadi target sasaran untuk diperangi. Ya. Lalu apa tujuan dari perang ini? Tujuannya cuma satu, membuat mereka itu tunduk dengan membayar pajak atau kalau tidak dibunuh. Inilah wahyu perang dengan nada perintah yang seringkali menjadi ideologi terorisme. Maka tidak heran ya, sikap bermusuhan umat Islam itu lebih keras ditujukan kepada orang Yahudi dan juga orang Kristen. Dasarnya ya wahyu Allah. Orang Islam sudah diberi perintah oleh Allahnya sendiri. Nah, terhadap wahyu Allah ini, seringkali umat Islam berasionalisasi, mengadakan pembenaran diri. Ya, mereka mengatakan bahwa wahyu Allah itu harus dilihat konteks waktunya. Artinya, orang yang diperangi itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen yang ada pada zaman Muhammad. Sedangkan sekarang itu tidak perlu lagi. Mereka mengatakan begitu. Ada lagi bahwa rasionalisasi itu bahwa wahyu Allah ini harus dimaknai dengan makna yang baru. Jadi tidak perlu membunuh, ya, tidak perlu membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Cukup memaksa orang Kristen ini supaya menerima Allah Subhanahu wa taala, bahwa harus memaksa orang Kristen menerima gambaran sorga dan neraka, menerima apa yang diharamkan oleh Allah dan Muhammad. Jadi memaksa itu. Itulah bentuk makna baru dari perang. Ya. Ada lagi yang mengatakan berasionalisasi. Kalau memang benar itu wahyu Allah harus begitu, ya buktinya masih ada tuh orang kafir di sekitar Anda, masih ada orang Yahudi. Kalau benar wahyu ini dilaksanakan, maka pastilah orang Yahudi dan orang Kristen tidak ada. Nah, inilah seringkali rasionalisasi yang sering dilontarkan oleh umat Islam. Tetapi dapat dipastikan rasionalisasi itu salah. Karena apa? Rasionalisasi berdasarkan konteks waktu itu membuat wahyu Allah mati. Wahyu Allah kehilangan sifat kekalnya. Dia hanya berlaku pada waktu dulu, sekarang tidak berlaku lagi. Sangat lucu. Ya. Sedangkan dengan pemaknaan baru itu membuat tafsiran itu melawan kehendak Allah. Ya. Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Fakta esisnya target itu mau menunjukkan bahwa orang Islam lebih tunduk kepada hukum sipil daripada hukum Allah. Ini yang harus disadari oleh umat Islam. Nah, dari uraian di atas kita dapat sampai pada kesimpulan tentang surah At-Taubah ayat 29. Dapat dikatakan bahwa surah ini merupakan perintah perang, dan perintah itu datang dari Allah sendiri. Ya, Allah yang menghendaki perang, dan perang itu dimaknai dengan perang yang sesungguhnya. Perintah perang itu aktual, masih berlaku sampai sekarang, bukan hanya berlaku pada masa Muhammad. Dari sinilah kita dapat mengatakan Islam bukanlah agama kasih, bukan pula agama damai. Kita harus berani mengatakan Islam adalah agama perang. Demikianlah kajian logis kita atas surah At-Taubah ayat 29. Semoga mendapat pencerahan. Sekian dan terima kasih.